Rifki sudah menceritakan apa adanya, tidak melihat apapun aspek di luar itu, hanya murni ada sesuatu yang terjadi di Magelang. Itu aja. Sih buat mewujudkan untuk bisa beli rumah. Iya itu gua kan open donasi, jadi ya gua kan open donasi kan orang namanya tega, gua ngontrak terus. Gua kan sama ini podcast gua kan kontrakan Dennis. Masa gue sebagai pembela kebenaran dan keadilan membela yang lemah, masa rumahnya ngontrak? Gimana sih kalian? Jadi ini untuk netizen sama teman-teman gue yang tahu diri gitu loh. Ya temennya tuh lagi membela, lagi mempunyai misi mulia. Lu orang sumbang lah, donasi lah, bukan donasi sih. Kasih kado lah, kan ulang tahun. Itu ada barcode segala? Ada barcode-nya, jadi kalau misalkan mau transfer tinggal scan. Gue kan gak mau nyusahin temen gue sama netizen. Tadi ada yang transfer gue loh, 100 sama 10.000. Itu doang. Iya, makanya yang bener lah, teman-teman gue juga jangan pura-pura lupa lah. Orang udah gue tekin satu-satu, gue udah mau kasih warning kedua tuh ya. Tolong, kalau anda teman yang baik, buktikan lah. Harus dong gue punya rumah dong. Iya dong, biar podcast gue bukan kontrakan Dennis, jadi rumah Dennis. Iya. Terus kayak gitu gue udah tag-tagin si Uya, terus gue WA, Kak balas dong. Nggak dicuekin tuh si Uya tuh. Iya, pura-pura nggak lihat tuh, monyong. Tapi gimana sih kalau misalnya artinya lo sendiri baru kali ini nih, artinya kan biasanya pakai hasil kerja keras sendiri, tanpa harus minta sama yang lain. Iya nggak apa-apa dong, namanya juga ulang tahun, sekali-sekali, setahun sekali, boleh dong. Iya kan, biasa kan gue ngasih orang, sekarang sekali-sekali lah gue dikasih. Masalah? Nggak masalah kan? Iya, sekali-sekali ulang tahun, kecuali kalau gue tiap hari kayak gitu minta donasi, kayak Bang Kasman kan suka minta donasi ke kliennya. Kalau gue mah cuma setahun sekali doang, ulang tahun doang, sumpah. Tiap itu doang, itu bukan donasi, kado. Setidaknya lagi juga teman-teman gue juga harusnya tahu diri lah. Harusnya gue nggak usah minta, udah ngasih sendiri. Ini kan gue ingetin sebagai teman yang baik. Ya orang sebagai teman yang baik juga, teman-teman gue mana netizen yang baik. Kalau emang baik ya lu lah transferin lah, bantuin gue mau DP rumah di Sanopati, mau jadi tetangga Haritano. Nilai rumahnya berapa? Nilai rumahnya kemarin gue udah cek 25M. Berarti mewah banget. 25M, ya iyalah kan konten gue kan pengen supaya rumah gue itu nanti yang 25M itu bisa buat podcast juga. Podcastnya juga yang nikmatin siapa? Lu orang-orang juga. Jadi lu orang sumbang lah, bukan sumbang sih, bayar aja. Bukan bayar juga ya apa? Kasih gue kado. Gampang kok cara kasih kadonya, lu juga jangan nanya doang. Kan udah ada tuh QR-nya, iya kan? QR-nya ada di ini gue, di foto gue, QR-nya, cara transfer gue gimana. Ada QR-nya, kalau kurang jelas di caption gue udah gue tulis nomor rekening gue. Transfer, lu juga jangan megang kamera doang. Transfer lu, besok gue ulang tahun, ya? Ulang tahun yang berapa sih katanya? 31, makanya masa 31 masih ngontrak, udah terkenal, udah gitu jadi belain netizen banyak, belain orang banyak. Iya kan, belain orang yang ditipu-tipu, udah gitu kebuang di korban-korban, sering gue kasih-kasihin duit. Gue kapan kayaknya ngasih-ngasihin duit ke orang mulu, iya kan, sekali-sekali lah gue minta kado ulang tahun setahun sekali. Gue orang kalau nggak ngasih sih gila-gila aja ya. Selain rumah apalagi sih yang pengen di... Enggak, gue tahun ini gue harus punya rumah, gue pengen punya rumah gitu. Menuntutnya ke siapa? Selain Uya? Ya itu banyak semuanya gue list siapa aja. Kasih lah sama apalagi dokter Richard tuh juga lah. Siapa aja yang merasa banyak duit. Iya dok nih bentar lagi minta sumbangan buat ulang tahun. Bentar. Penting donasi buat ulang tahun gue. Nah terus udah gitu. Iya. Jadi ya lo orang kalau yang merasa temen gue atau netizen yang nyumbang 10.000 juga berarti. Siapa tahu 1 juta orang gitu kan 10.000 jadi berapa tuh, banyak juga kan. Ya berapapun itu gue terima lah. Asal lu kasih gue kado ulang tahun. Jasa gue kan banyak buat netizen membela yang benar gitu loh. Iya kan? Maknanya usia 31 tahun dari seorang Dennis seperti apa? Harus punya rumah yang 25M di Sanopati, tetanggaan Haritano. Gak ada niat buat nyari apa jodoh atau nikah atau gimana? Jodoh mah udah baru putus sih, lu monyong nanyain gue, lu baru gue lupa, lu tanyain lagi. Baru putus. Iya gimana sih lu? Gue jadi bete udah deh yuk. Jangan lupa ya, kasih gue kado 5 September. Lu juga jangan megang kamera doang. Transfer. Doanya dong. Doanya semoga jadi semakin kaya. Beli rumah tuh Senopati. Ayo amin. Jodoh amin. Rekod itu. Bang, bicara lama bang. Ada nih konser. Wawancara kalau nggak sekarang besok. Oke siapa namanya? Perut dulu dong. Gimana?
Oke, abang hari ini mau kegiatannya apa? Hari ini saya mau ganteng. Sebelum pulang ke Jakarta, saya mau perawatan dulu di Dr. Hand. Gitu. Ini keren nih, boleh. Hah? Gitu. Emang sering perawatan apa gimana bang? Oh, udah sering. Ya. Makanya makin muda kan, makin sekarang kayak umur 17 tahun kan. Terus apa lagi? Ayo bang, sambil jalan aja bang. Mau Ya perawatan. belum. Mau perawatan. Aku pengen foto di sini keren deh. Udah belum? Merambah ke bisnis skincare atau kecantikan nih Pak? Pokoknya Hotman pengen benar-benar jadi konglomerat gitu loh. Pengen benar-benar kaya banget gitu. Tapi bukan kerakusan duitnya. Hanya menunjukkan bagian dari berusaha terus berprestasi. Itu gaya hidup saya, berprestasi dan berprestasi. Gitu loh. Kalau dari segi duitnya ya tetap aja paling juga nasi padang kamu juga bisa kok. Ngerti kan? Jadi hanya murni pure berprestasi. Dan aku sudah terlambat untuk mengetahui, menyadari bahwa sebenarnya kita harus mencoba semua bisnis. Kata-kata yang mengatakan harus selalu mencoba itu terlambat saya terapkan. Dulu saya terlalu fokus properti dan pengacara. Harusnya enggak, karena dengan kita cobalah ada kemungkinan berhasil gitu loh. Jadi bisnis apapun yang menjanjikan ada kemungkinan saya masuk, saya akan invest duit saya. Kan kita kenal juga nama Bang Hotman besar di sebagai pengacara nih. Ya itu makanya, itu dulu sebagai pengacara sudah sukses, duitnya banyak dapat, tapi tradisional duitnya banyak kan hanya properti, beli ruko, beli rumah gitu loh. Kurang inovatif sehingga untungnya kurang banyak dari bisnis itu. Baru saya sudah 5 tahun terakhir ini saya mulai berani keluar dari jalur yang normal, yang biasa selama ini ya, pengacara dan properti, mulailah merambah ke bisnis lain, antara lain yaitu tadi yang ada di sini Dragon Gold, ya, yang dulu udah tau lah ya, sama Atlas Beach Club gitu. Yang akan meninggalkan sebagai pengacara berarti Bang? Oh enggak, itu nggak bisa, itu sudah bagian dari diri kita, keahlian kita. Karena untuk bisnis pengacara saya nggak perlu belajar lagi kan. Itu ibaratnya kita jual kuenya udah tinggal jual gitu loh. Ya kan, jadi kenapa harus ditinggalin? Itu sesuatu keahlian yang nggak perlu belajar lagi, tinggal menghasilkan uang gitu. Sampai menerapkan ke anak-anak juga sekarang? Oh ya sudah, anak saya kan tiga-tiganya semua pengacara, semuanya lulusan Fakultas Hukum dari Inggris semuanya. Ya. Kemarin, Dan aku juga ajarin mereka agar terus berbisnis. Ya. kemarin mungkin Bang baru habis lamaran Fritz gitu. Ya, baru lamaran di Bali. Jadi mulailah saya sudah merasa makin tua karena sudah kemarin, karena anak bungsu saya sudah minta terus, saya dong Pak lamar dong, tungguin dong calon mertua saya. Akhirnya saya bawa istri tanggal 16 Agustus ke Bali untuk bertemu dengan calon besan. Dan disitulah saya menjadi seorang bapak yang baik, sopan, ya, seperti Hotman Paris biasanya. Namanya juga melamar kan, ya, alim, pura-pura alim. Gimana bang, artinya lamarannya sendiri ada kayak mengundang anak anda atau apa? Ya belum, baru pengantar, baru pertemuan doang. Ya nanti katanya kalau kebetulan kan calon pesannya itu orang Chinese, nanti akan ada lagi bawa sesuatu lah, ya. Cuma itu nanti nikahannya di Jakarta. Artinya nggak masalah ya punya mantu orang Chinese, Bang? Nggak masalah, ya. Maunya sih mantunya orang Batak biar bisa pesta adat besar-besaran, tapi belum jodoh kali. Pacaran berapa lama bang? Udah 3 tahun mereka pacaran, anak bungsu lagi. Sudah saling mengenal? Yang dua malah belum mau nikah, yang kakaknya. Seorang profesi apa bang? Pengusaha juga, dulu pengusaha bakery gitu. Mertuanya perusahaan nikel. Akan dibuat seperti apa nih bang? Secara bang Hotman kan selalu yang megah mewah. Biasa, ya ini masalahnya
Kan di orang Batak itu kan harus ada pesta adat. Sementara tamu saya kan ada pesta resepsi. Ya aku lagi mikir gimana caranya agar dipadukan adat sama resepsi di suatu hotel gitu loh. Sehingga nggak usah 2 kali. Lagi mikir begitu. Simpel jadinya. Iya. Karena kalau tidak ada pesta adat, dia tidak diakui sebagai bagian dari marga nanti itu. Kalau ada apa-apa, nggak diakui, jadi harus ada gitu. Tapi artinya seberapa rumit lah bisa dibilang kan adat Batak tuh lumayan. Seharian atau setengah hari dan persiapannya lama banget gitu. Ya. Kemarin lamaran udah mewah bang, apakah nanti pestanya juga bakal mewah gitu? Lebih mewah lagi Pak. Ya kita lihat nanti lah. Aku kan nggak suka pamer-pamer lagi gitu. Sudah nggak masanya. Kenapa Bang? Kan seorang Bang Hotman Paris di brandingnya ya seperti Ya orang udah tahu kaya mau ngapain lagi pamer gitu kan. Itu aja deh. Ya normal aja deh, nggak usah terlalu pamer aja. Ya kan sekarang ini kan di Jakarta kawinan di hotel bintang 5 kan itu kan sesuatu hal yang wajar. Ratusan orang sudah melakukan itu, tidak terlalu pamer lah gitu. Ngerti nggak? Udah ada omongan mungkin bang kapan rencananya ini udah mau Rencananya tahun depan, nggak tahu tahun, malah saya bercanda sama, kalau nggak salah tahun depan, pas saya bilang sama anak saya, lama banget sih nikahnya, kok nih sekarang ngelamar baru tahun depan, mendingan kayak bapak lu, apa katanya, ganti-ganti pacar dulu, gue bilang. Ntar lu cepat bosan lu, gue bilang. Hah? Kalau nunggu 6 bulan, setahun lagi baru nikah, ntar keburu hilang rasa cinta lu, gue bilang. berarti siap punya cucunya. Apa? Makanya nih gue ntar punya cucu, ntar jadi kurang laku gue. Ntar gue kalau bikin aspri 100 udah akan dibilang udah kakek-kakek lu gitu. Tapi gimana nanti untuk supaya Abang tetap mungkin dia dikenal sebagai Bang Hotman yang fresh atau apa, meskipun dibilang katanya tadi yang enggak. Ini perawatan ini jadi salah satu. Ya itu makanya walaupun umur kita sudah bertambah, tetap perawatan. Itulah makanya saya datang ke Dokter Hen di sini, sekaligus sebentar lagi menuju bandara pulang ke Jakarta, juga berusaha terus membuat badan nggak terlalu gemuk. Ini pun gemuk nih, agar tetap segar. Harapan saya sampai umur 80 masih bisa berdansa sampai subuh gitu loh. perawatannya mau apa nih bang? Hah? Mau perawatan apa nih bang? Ngecilin perut apa gimana bang? Enggak, ini untuk kalau ini kan khusus kulit nih, khusus kulit ya. Wajah berarti ya bang? Iya, iya. Bang, Ya. ngomongin Astri bang, semalam Claudia pertama kali ketemu sama abang. Oh Claudia, Iya, semalam sepertinya udah jadi timnya Astrinya Bang Hotman nih, apa gimana? Hah? Mungkin gimana? Menarik sih. Hah? Ngelamar Astri. Halo Rasman, Aspri lu mau nyebrang ke gua. Makanya transferannya yang bener dong, gak digedein. Dan kalau bawa Aspri cantik begitu harus Lamborghini benar, jangan yang mobil bekas lagi. Oke? Ya ini sepatu gue nih, bapak yang cocok benar sama mantan Asprimu. Claudia, dia lagi nunggu saya nih, kita mau dansa lagi malam ini di Palembang. Oke? Tapi kemarin Tadi kalau dia lagi di salon tuh, saya lagi kirim dia ke salon agar lebih cantik malam ini. Sorry ya, memang hidup ini persaingan Rasman, oke? Tapi kemarin emang dikasih tas hermes ya bang? Apa? Dikasih tas hermes sama Bang Hotman ya? Oh rahasia kita lah. Tapi udah saya posting kok gue sama dia. Dengan tadi malam tuh deh, belum lihat ya? Udah lihat. Hah? Bayar lagi foto-foto kita berdua. Jadi Rasman tadi malam aku sama Claudia berdansa semalaman ini. It's my love, what a beautiful evening. Kayaknya akrab banget tuh bang. Ya akrab banget nih, jadi sorry Aspri kamu nyebrang ke aku. Ya hidup itu persaingan. Makanya lain kali transfernya yang digedein. Cewek tanpa transfer mana mau. Oke? Dan kalau bawa Aspri ke Ancol jangan minta gratis. Ancol kan cuma 25.000. Emang gratis bang? Emang gratis? Ya itu banyak di YouTube katanya. Kalau ke Ancol itu selalu ngaku saya jubirnya ini minta gratis katanya. Aduh 25.000 Pak. Aduh mau nangis gua dengarnya. Ini sepatu gua gak tau gak berapa nih? 90 juta. Woi, outfitnya dong bang.
60 juta. Tapi gimana sih bang sampai akhirnya kalau dia mau Pertama kali bertemu bisa mungkin sama bang. abang bisa Apa? sama Dia Enggak. emang ada permintaan Waktu pengen jadi asli apa gimana bang? saya cek chatting saya, ternyata sudah lama kenal dia. Sebelumnya sudah pernah chattingan. Terus waktu kasus itu pun dia suka telepon saya subuh-subuh. Gitu. Jujur waktu dia mau lapor polisi itu, dia nanya-nanya ke saya, buktinya apa gitu loh. Dia semacam konsultasi juga. Janjian deh ke Palembang. Surya Rasman, indah banget kita tadi malam dansanya. Benar kalau Aspri kayak gitu nggak akan gua lepas deh. Ya. Masa cuma 3 hari. Tapi yang jelas aku nggak minta 2 menit loh. Yang 2 menit nggak terjadi tadi malam. Oke, bang. Ada cerita mungkin bang yang diungkapin sama abang gitu. Enggak, tadi malam sih kalau dia itu entah kenapa duduk di samping saya, walaupun kita rame-rame, tapi dia selalu bersandar di saya seolah-olah dia menunjukkan kefeminimannya gitu loh. Seolah-olah dia pasrah begitu, dan laki-laki biasanya kalau melihat wanita feminim suka jadi ada timbul rasa suka. Belum ada timbul rasa suka sih karena saya juga ada Aspri lain, tuh Aspri lain satu lagi tuh. Halo Aspriku tuh. Jadi tadi malam ada kayak persaingan gitu loh. Persaingan 2 Aspri. Udah mulai ngambek-ngambek yang itu dari tadi malam, udah mulai kesaingin dia. Ya saya bilang itulah hukum alam kan. Tapi tadi pagi begitu saya bangun mau keluar langsung dia duduk kayak biasa. Dulu kan sama artis yang paling top itu, dia dulu saya kalau saya mau keluar langsung kaos kaki saya dipasangin. Itu artis yang udah tahu dong, artis yang paling top itu kan. Nah, belakangan ini Aspri saya yang ini sudah mulai begitu dipasangin kaos kakinya. Tadi malam juga kalau dia di klub juga manja banget ya. Ini apa perlu 2 atau gimana ya? Itu daya tarik abang apa sih bang? Selain Apa? kekayaan abang, akhirnya banyak cewek-cewek yang merapat ke abang. Daya tarik abang sendiri. Cowok itu disukai cewek karena harisma. Harisma karena dia tahu cowok itu berkualitas, tidak bohong, secara ekonomi mapan, pintar, apalagi kalau saya kan dikenal sudah ngetop gitu loh. Itu salah satu harismanya. Wanita itu begitu melihatnya. Laki-laki nggak ada harga diri kalau memang ekonominya morat-marit. Banyak contoh artis pasangan top di Jakarta, pada awalnya mereka sangat cinta, tapi karena cowoknya nganggur, akhirnya apa? Yang tiap hari ketemu di rumah bawa belekan segala macam, akhirnya lama-lama ya hilang cintanya. Jadi karisma bang ya? Jadi harisma gitu loh. Dari malam kalau dia benar-benar lengket duduk di samping gua terus. Bahkan aku minumnya pun dia yang tuangin terus. Aspri gue yang satu cemberut aja semalam. Cemberut. Daya. Bang sedikit dong soal tanggapan abang mengenai sendiri yang tidak ditahan ini. Kalau soal itu saya nggak mau ngomong. Saya mau ngomong, kemarin sudah ngomong kan. Saya diminta oleh Sambo, Jenderal Sambo jadi pengacaranya, diminta juga jadi pengacara istrinya Ibu PC. Setelah saya 3 hari mikir keras, akhirnya saya menyatakan menolak. Banyak alasannya, salah satu alasan karena saya adalah pembawa acara di suatu televisi, di mana saya sudah berkali-kali membahas kasus itu, dan kalau saya sebagai host, berarti kan nggak boleh memihak. Sementara kalau saya sebagai pengacaranya, harus memihak, dan kebetulan stasiun televisi juga gak keberatan. Tapi yang paling utama juga adalah karena sudah di seluruh Indonesia saya sudah dikenal suka membantu orang yang lemah, yang terjolimi, seperti di Palembang yang kemarin DPRD mukulin yang cewek di pom bensin. Jadi saya yakin kalau sampai saya pengacaranya Sambo, pasti jutaan rakyat akan hujat saya. Pendapat saya salah memihak dikit aja udah langsung gue dihujat di IG gue. Jangan dong pak gitu loh. Yaitu antara lain, sehingga padahal itu adalah kasus kalau di dunia internasional itu namanya the dream case. Kasus impian bagi pengacara. Karena apa? Bakal tampil tiap hari di TV. Nanti sidang bergaya segala macam tiap hari.
24 jam orang akan nonton kamu di televisi. Itu adalah the dream case bagi pengacara, dan banyak pengacara yang sudah menjodorkan diri, bahkan ada seorang oknum ketua organisasi pengacara udah kirim utusannya agar dituju sebagai pengacaranya, tapi akhirnya saya ambil keputusan mundur atau menolak. Tapi Polri sendiri dinilai diskriminasi atas nama. Kenapa? Polri dinilai diskriminasi, Bang. Kalau saya melihat BAP-nya benar-benar itu sudah berada maupun Rifki sudah menceritakan apa adanya, tidak melihat apapun aspek di luar itu, hanya murni ada sesuatu yang terjadi di Magelang. Itu aja. Menawarkan mungkin sedikit soal Hotman 911 itu triggernya apa sih, Bang? Sebenarnya jadi Hotman 911 itu adalah, kalau di Amerika itu kan setiap ada bantuan ke polisi, kecelakaan segala macam, orang menelepon 911. Ini simbol itulah saya pakai di sini, tapi dalam bidang hukum artinya kalau ada masalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat, agar menghubungi Hotman 911. Sebenarnya itu sudah saya laksanakan udah bertahun-tahun di Kopi Joni, udah ribuan orang saya tolong. Bukan hanya, cuma namanya baru dikasih belakangan ini, baru seminggu ini namanya Hotman 911 gitu. Fokusnya sendiri yang kasus-kasus yang viral atau gimana? Kasus yang terutama yang menyentuh kemanusiaan. Kalau misalnya hanya soal jual beli tanah enggak, tapi kalau misalnya kayak kasus kayak itu, kayak kemarin lah yang Alfamart ya, yang pedagang, yang orang ibu pakai Mercedes Benz mencuri coklat di itu kan, udah dia mencuri malah malah intimidasi lagi. Nah itu, dan wanita itu kan hanya pegawai biasa yang kayak kemarin juga yang di Palembang, yang cewek yang dikepukuli anggota DPRD itu kan langsung orang Palembang banyak kirim ke saya gitu. Ya kayak begitulah. Yang kemarin di Sok Buntu itu banyak yang salah kaprah, yang dibawa jual beli tanah semua ke saya. Nah, tapi dari Bang Hotman sendiri nih, sepanjang ya Hotman 911 itu yang paling menyentuh itu kasus apa? Yang paling menyentuh ini kan baru seminggu 911 yang nama itu gitu loh. Kalau kasus seperti itu banyak banget mah, terlalu banyak. Ada yang diperkosa, ada yang pernah datang ke saya cewek masih umur 14 sudah 17 kali diperkosa sama kakak pramukanya. Tapi kenapa saya tanya kenapa sampai 17 kali diperkosa? Ternyata waktu pertama kali diperkosa sengaja di video sehingga seolah-olah mau sama mau. Ya kan, akhirnya dia mau diajak lagi, videonya itu ditunjukkan, kalau enggak gua sebarin nanti gitu. Akhirnya datang ke Kopi Joni mengadu, karena polisi pun rada bingung karena melihat video itu seolah-olah mau sama mau. Ya kayak kamu lah kalau lagi sama mau, tangannya kan ada goyang. Ya akhirnya kebetulan cewek itu masih umur 14. Langsung saya minta sama polisi pakai untuk tindak pidana berhubungan intim dengan anak di bawah umur. Karena nggak boleh, hati-hati loh. Ya, jadi kalau kau ketemu cewek tanya dulu umur 18 udah belum. Kalau masih kurang seminggu kau tahan dulu. Tunggu sampai 18. Ya, aturannya begitu. Beneran dong. Dia kena 9 tahun penjara. 9 tahun penjara. Bang, kalau Dewi Persik mau jadi aspinya Bang Hotman, Aduh. Dewi Persik. Kamu sekarang single ya Dewi Persik. Kemarin gue syuting sama dia di Abdiar di Trans TV. Boleh sih, dari manja-manjanya sih. Oh Dewi Persik, aku sih suka sama kamu juga sih. Cuma, aspri gue sorry ya. Cemberut dia mulai. Tapi kriteria apa nggak, Bang? Hah? Dari segi lincah aja sih oke. Tapi ada bahaya juga. Dewi Persik itu kayaknya tipe galak juga kalau marah. Apa? Tipe marah juga. Tapi dari lincah-lincahnya sih oke dia. Ya nanti dah, ya Dewi Persik ya. Ya, masih kelihatan seger. Kayaknya dia bisa menjahit itu si Dewi Persik. Aku butuh wanita yang kayak gitu, matang. Tapi kalau jadi asli apa mungkin nggak mungkin dia jadi nyanyi lagi, Bang. Apa? Nggak mungkin dia ngambil jadi nyanyi lagi atau nyanyi lagi. Oga juga bebas dong.
Apalagi soal ini bang, cerita Sophia Latjuba jadi aslinya Bang Hotman gimana? Sophia Latjuba jadi aspri saya di awal tahun 2000, dulu sama Cut Keke. Iya. Jadi aspri pertama itu bukan hal baru. Ada dulu di kalau Anda baca di YouTube ada semua, apa di mana di Google. Ada 3 dulu, siapa itu yang pernah nikah sama cucunya Soeharto? Bukan. Artis. Yang suaminya juga punya bengkel itu, apa artis juga, siapa tuh? Hah? Ya pokoknya ada. Tapi waktu itu 3 seperti saya, yang artis top semua. 1 Cut Keke, 1 lagi Sophia Latjuba. Bahkan kemudian Sophia Latjuba waktu nikah sama si bule si Michael, aku pendamping cowoknya di acara nikah. Ya. Udah? Bang, sedikit bang, silat bang. Oh, itu siapa? MC terkenal di Bali. Ya kan? Aspri saya udah mulai cemburu, gak apa-apa ya. Apa? Oh, sama ke Balikpapan. Waduh, awas ya. Jangan tergoda sama koko-koko ya. Aku juga kaya kok. Ya. Hah? Buat iman ya. Jadi hanya Hotman aja ya. Oh, kalau udah satu lah. Yang satu itu siapa, Hotman? Oke sayang, bye. Oke, ya. Enggak, jangan marah dong sayang. Merokok gratis sama dia. Merokok lah. Udah, nyala terus. Kamu mulai ikut repot gitu loh. Ya megangin. Kau berdiri biar kelihatan pahanya yang Nggak bagus. boleh aurat. Emang nggak boleh ya? Aurat ya. Ya oke, Hotman karena sudah clubbing semalaman harus kulitnya dirawat ya, makanya datang ke dokter Hen, itu dia tuh ya. Ini infus apa namanya nih? Infus whitening. Ini infus whitening premium untuk buat ini wajah saya udah layu semalaman berdisko melulu nih. Ya. Oke, apa lagi? Mau nanya apa? Fungsinya apa nih, dok? Coba dokter yang jawab. Infus whitening ini. Fungsi infus whitening ini Manfaatnya. Nah, tinjau itu. memberi vitamin, juga bisa mengembangkan kulit yang kering, Ya. dan juga bisa mencerahkan kulit sih tentunya. Ini salah satu bestseller terbaik bang di Dr. Hen. Apa tuh? Infus whitening premium. Kenapa ada kata premium? Karena bahan-bahan komposisinya itu benar-benar premium. Jadi dia cepat memberikan hasil dan hasilnya juga permanen sih. Begitu. Iya, yang Bikin penting- putih ya? Iya, betul, bikin putih. Yang penting kulitnya tetap dilindungin. Gitu. Cara pakai sunblock gitu. Jadi nggak makin bikin gelap kulitnya. Oke, ini Dokter Hen di Palembang. Tuh dia tuh namanya tuh. Kalau ngeliat wajah dari Bang Hotman sendiri, kira-kira gimana, dok? Wajahnya maksudnya glowing atau bersih atau gimana? Rada-rada layu ya gara-gara Iya. ke disco semalaman. Nanti habis infus jadi glowing dan jadi segar. Gitu ya, biar asprinya tetap semangat ya. Tuh asprinya baik nih, nggak cemburuan lagi walaupun terancam terus posisinya. Tapi aslinya gimana di Bang Arti? Nggak ikuti perawatan juga bang? Nggak ada Coba perawatan. jawab dong, kau yang jawab. Dia mah nggak parah ini mah, Kenapa? Bang? perawatan melulu, transfernya harus tiap hari. Bener ya? Jadi untuk perawatannya sendiri biayanya berapa asli bang? Buat satu orang? Pokoknya
Pokoknya puluhan juta dia minta ditransfer hanya untuk perawatan. Setiap hari kan? Iya. Sebentar-sebentar saya di sini dong, saya di sini dong. Ya udahlah. Nggak apa-apa demi kecantikan nggak apa-apa. Ya. Makanya si botak sanggup nggak bayar gitu. Udah? Dah. Saya tinggal stok aja. Ya, oke. Coba kayak gini. Itu dokter Hen, gue lapar banget nih. Dokter ada tamu di atas. Siapa? Oh. Lagi dikit lagi. Oke. Lu Mel. Dokter, mungkin kemarin setelah press con di dokter ada tanggapan dari pihak KP sendiri katanya memakai dulu atau mengungkapkan nama dia. Mengungkapkan nama dia saya kan di situ mengungkapkan nama ya karena kan beliau melaporkan saya, makanya saya ungkapkan nama di situ. Beliau kata tidak etis. Nggak etis, saya nggak etis, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di konten-konten saya baik dari Desember sampai dengan kapan ya, pada waktu itu 1 tahun, pada waktu berkelahi pada waktu itu saya nggak pernah nyebut nama dia loh. Saya itu saya tidak pernah menggunakan nama Kartika Putri sebenarnya. Jenis-jenis produk asli itu katanya beliau sudah menguji ke BPOM sendiri. Nah itu ada video dia sendiri kan ya, dia bilang ada video kan. Ya. Kan beliau bilang bahwa semua produknya sudah BPOM, ditunjukin juga kan dokumennya kan BPOM-nya sendiri kan. Ini kalian kan lihat sendiri nih beliau sendiri yang saya nggak kutip dari mana pun, ini kalimat beliau sendiri. Saya akhirnya penyidik juga membawa produk tersebut ke BPOM dan nyatanya hasilnya itu 1% aja. 1% aja. Berarti kan beliau mengiyakan kan, yang pertanyaan saya itu kok produknya baik-baik saja sampai detik sekarang, kenapa produknya nggak diperiksa? Padahal jelas loh itu penyalahgunaan. Kenapa saya yang dipidanakan? Kan lucu. Tapi dokter sendiri merasa dirugikan banget dalam hal ini ya. Sangat. Dan saya ngelihat ini nggak fair sih menurut saya, karena kita semua masyarakat Indonesia itu bisa nilai produk tersebut. Saya pikir semua orang tuh bisa nilai jelas itu ada yang kosongan, ada yang etiket biru dijual bebas. Itu aja sudah transparan, bisa dilihat oleh masyarakat ya. Belum saya tunjukin hasil lab aja mereka sudah bisa melihat itu. Belum lagi saya tunjukin hasil lab dan sudah diiyakan pula bahwa itu ada hidroquin. Ini 1%. Mau 5,7, mau 1 itu salah, itu penyalahgunaan namanya. Kenapa skincare baik-baik saja sampai detik sekarang? Itu jadi masalah. Ada upaya untuk dokter sendiri kan bisa dibilang pahlawan buat semuanya gitu. Karena dia kan yang sendiri bilang ada yang kurang baik kayak gitu kan. Langkah dokter Richard sendiri untuk bisa. Saya sudah laporkan ke polisi sih, tapi ini ya ada sedikit perbedaan perlakuan yang menurut saya. Sulit banget untuk melaporkan sesuatu yang jelas-jelas abal-abal. Ini sudah jelas banget, transparan, terang-terangan banget abal-abal. Tapi justru sulit banget untuk kita melaporkannya. Harus ada korban lah, harus ada ini, harus ada itu. Padahal jelas banget loh. Saya bingung. Saya nggak tahu motif KP sendiri, saya nggak tahu apa ya. Bisa jadi juga membuat seolah-olah ya saya bermasalah, seolah-olah integritas saya diragukan, sehingga produk yang abal-abal bisa jualan lagi. Saya pikir itu ya alasannya. Itu cukup mengganggu nggak sih dok, kan Citra Athena sendiri kan udah 9 tahun nih merusak Citra itu nggak sih dok dengan ada kasus ini? Lebih ke saya sih sebenarnya. Jadi kan seolah-olah image-nya itu kan saya sering bermasalah ya. Padahal gini ya, kalau mau ngomong bermasalah ya, saya kan memperjuangkan apa yang benar. Ya sedangkan substansi yang diserang ke saya, itu saya tidak bersalah. Memang apa yang saya nyatakan apa adanya. Tapi kan seolah-olah diberikan somasi, diberikan LP. Jadi seolah-olah itu saya itu punya banyak masalah. Padahal sebenarnya ini kan saya berjuang untuk sesuatu. Tujuan saya itu untuk masyarakat loh. Bukan untuk diri saya loh. Nggak pernah saya bilang ini loh hasil lab Helwa, pakai punya saya. Kalau kayak gitu kan artinya kan untuk diri saya sendiri. Ini kan enggak. Saya pun bilang untuk para artis, untuk Karput, untuk selebgram lainnya, hati-hati ya dalam endorsementnya. Tujuannya untuk siapa sih? Untuk masyarakat.
Kecuali kalau saya ngomong untuk artis-artis, untuk Karput, pakai produk saya ya, berarti kan saya mempromosikan punya saya. Ini kan enggak, saya bilang hati-hati dalam mengendorse sesuatu, artinya apa? Masyarakat yang diuntungkan, bukan saya. Jadi saya ngerasa sangat dirugikan sebenarnya. Tapi di balik ya artinya banyak kasus yang seperti ini kayak gitu, ini justru mengangkat nama Dr. Rintanti nggak sih? Enggak juga sih sebenarnya, sebelum dari kasus dengan Kartika Putri kan juga YouTube saya sudah ditonton juta-jutaan juga. Malah memang justru dari situ kan beliau tahu bahwa ada hidroquinone. Ya kan beliau sendiri kan buat di YouTube-nya kan bahwa beliau tahu ada hidroquinone gara-gara saya. Dan gara-gara saya juga memang masyarakat Indonesia jadi tahu yang mana yang abal-abal, yang mana yang enggak pada waktu itu. Jadi saya nggak pernah ngerasa saya pansos, saya nggak pernah ngerasa saya nebang sesuatu. Kalau saya diuntungkan dari mana? Saya dilaporin polisi, saya malah pernah dijemput paksa. Di mana untungnya coba? Rugi iya. Itu mungkin Ada mau ngomong apa? kesan mungkin dengan bergulir kasus ini belum selesai dulu. Saya sedih ya, ini menurut saya salah satu cara orang untuk mematikan karakter ya sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kita nggak banyak, saya bukan memuji diri saya sendiri, tapi ini memang fakta. Tidak banyak orang yang seperti saya yang mampu menyuarakan sesuatu untuk keadilan di Indonesia ini. Tapi lucunya ketika saya menyuarakan sesuatu untuk keadilan itu malah dipidanakan, malah dilaporkan, malah tidak didukung oleh beberapa instansi. Sangat disayangkan sekali. Kalau misalnya seperti ini ada di Indonesia, sangat sedih saya. Orang yang pengen bersuara untuk keadilan dimatikan, sedangkan produknya bisa jualan abal-abal di mana saja. Produknya nggak ada masalah dan tetap sekarang bisa jualan seperti biasa. Saya pikir itu Prihatin ya. sangat prihatin sekali dan saya sangat sedih kalau Indonesia seperti itu. Ya kan kayak misalnya kita ngomong dukunnya baik-baik aja, jualan baju lagi sekarang. Jualan baju lagi sekarang. Yang bongkar dilaporin. Ya syukur-syukur kalau kagak naik. Kalau naik kan sedih kita. Dukunnya jualan baju, yang ngebongkarnya dipidanain, kan nggak beres. Ini ada sesuatu yang harus diperbaikin sih di negeri ini menurut saya. Jelas. Oke, Oke, thank you. Apa saya harus ngelamar jadi menteri? Iya.